Oke, kalau disuruh pilih budget kere hore tapi lu pengen gaya ya kan, pengen pengen punya kelas gitu ya kan. Gue agak bingung sih ngerekomendasiinnya, tapi setelah gue rating, berpikir ya kan, anjas bahasanya itu. Akhirnya gue menemukan solution ya buat kalian-kalian semua. Jadi kalau kita klik langsung di web resminya Apple Kerawak, lu bakal ngeliat yang namanya iPhone 13 Pro, karena ini level flagship ya, paling top level ya ada di website mereka. Jadi ya setiap lu buka web Apple ya halaman utamanya lu bakal ngeliat ini, dan ini adalah kasta tertinggi, dan lu kalau punya ini ya bakal kelihatan tajir ya kan. Ya kan? Setuju gak sih lu sama gue ya kan? Banyak orang yang mengaku-ngaku tajir dengan memegang iPhone soalnya. Nah, tapi di bawahnya juga sama gitu. Kalau diklik ini varian termurahnya yang versi paling baru, dan tetap aja harganya nggak ngotak ya kan. Dan itu bisa beli motor kalau di Indo. Nah, permasalahannya budget kere hore tapi lu bisa gaya, bisa terlihat seperti orang kaya ya kan. Kekinian bentuknya. Kira-kira ada nggak sih bang? iPhone berapa sih bang ya kan? Gue akhirnya menemukan rekomendasi yang menurut gue kayaknya ini cocok nih. Ini untuk versi murah meriah nih. Nah, ini dia nih jawabannya. This is the iPhone XR ya kan. Jadi ini adalah iPhone XR yang menurut gue ini ini goks banget sih. Ini gue rekomendasiin banget buat lu yang pengen tampil gaya, pengen kelihatan hello, I'm rich people ya kan. Ada logo Apple-nya. Kenapa? Why? Alasan pertama adalah iPhone ini menurut gue adalah salah satu iPhone yang cukup bersaing harganya dan udah cukup terjangkau. Kenapa? Karena kalau lu beli iPhone yang harga sejuta 2 juta, lu nggak bakal dapat rasa feel ya handphone generasi baru. Nah, sedangkan ini adalah generasi baru tapi menurut gue budget versi kere hore paling murahnya ya menurut gue iPhone XR yang satu ini. Meskipun lu harus sabar-sabar dengan aksesoris yang didapat, yaitu adaptor 5 watt kayak gini. Tapi ya ini seharusnya bukan menjadi problem sih. Karena kalau kita klik di web atau di online store tuh banyak banget yang udah menawarkan adaptor fast charging yang harganya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu semua tersedia. Nah, jadi balik lagi ke inti video, paket kere hore ini menurut gue ini paling worth it sih. Jadi gini, yang pertama adalah lo bakal dapet kekuatan kamera yang really really powerful. Jadi kalau lo pegang ini, wanjir, logo Apple nih. Lo nggak bakal bisa diremehin sama teman-teman lo yang ngeliat ini ya kan. Ini kita bicara angku-angkuhan ya di video ini ya kan. Budget kere hore tapi pengen terlihat tajir gitu. Jadi kalau lo beli iPhone XR ini, untuk kualitas kameranya ini bisa ngalahin iPhone X, ini bisa ngalahin iPhone 8, ini bisa ngalahin iPhone 8 Plus, even ini bisa ngalahin iPhone SE generasi 2020. Handphone SE terbaru pun dikalahin hasil rekamannya sama si iPhone XR yang satu ini. Nah, alasan kedua kenapa budget kere hore ini jatuh ke iPhone XR, alasan kedua adalah di layar, di screen ya, di displaynya. Kenapa? Seperti yang kita tahu bahwa iPhone dulu itu menggunakan Liquid Retina Display alias IPS ya, itu bahasa kerennya sih tadi. Jadi layar IPS yang ada di Apple itu menurut gue the best of the best ya kan. Ini layarnya nyaman cu. Lu bisa lihat ini layar jadul yang ada di iPhone 7 ini. Nah, ini masih diimplementasikan, masih diterapkan di iPhone XR. Jadi wajar kalau iPhone XR adalah salah satu kasta flagship versi murah sekarang karena layarnya mengusung teknologi iPhone jadul yaitu IPS screen. But lu bisa lihat sendiri, layar tuh enak ya kan, nggak ada kecot-kecotan, nyaman dipakai. Nah di sini gue kasih lihat lagi ke lu, ya. Lu bisa lihat ada tulisan Liquid Retina Display IPS LCD ya kan, dengan skor total nitsnya 625. Nah ini kalau ngomongin soal nits, dimana kalau kita combine, kita komparasi, kita gabungkan dengan iPhone seri jadul, iPhone 1 juta 2 juta, ini udah beda kelas. Layar yang ada di iPhone XR ini nitsnya jauh lebih tinggi. Jadi menurut gue dari segi display pun ini udah enak ya, meskipun kita nggak ada LED-LEDan, nggak ada teknologi OLED-OLEDan. Dan satu hal kenapa ini jadi poin kedua masuk ke budget murah meriah, karena ini layar IPS yang dimana kalau rusak penggantiannya nggak mahal-mahal amat. Nah, layar ini sama digunakan sama iPad generasi terbaru yaitu iPad mini 6. Dan ini iPad mini yang harganya seharga motor hampir 10 juta. Itu masih menggunakan teknologi layar yang sama dengan iPhone XR, dengan iPhone 7, dengan iPhone 8, iPhone 6, masih sama. Jadi sebenarnya
layar OLED itu hanya penyempurnaan aja, bukan terbilang jadul ya. Layar IPS itu lebih ke kenyamanan aja, rasa flagship lebih berasa. Tapi kalau kita lihat iPhone, salah satu iPhone generasi cukup baru yaitu iPhone 11. iPhone 11 pun masih menggunakan layar IPS dengan teknologi lama yang menurut gue ini layarnya enak. Entah kenapa mata gue tuh ngelihat layar IPS yang ada di buatan Apple itu enak dan nyaman gitu. Nyaman aja gitu di mata. Layar tuh comfort banget, warna colornya itu tuh masuk banget. Pokoknya bikin bikin betah lah pakai handphone. Dan lu bisa lihat sendiri nih, ini layar yang ada di iPhone 11 ini nyaman. Kurang nyaman apa lagi coba? Jadi kenapa lu harus pilih OLED-OLEDan kalau lu pengen budget murah meriah yang ngepas ya kan, dan lu memang mampunya beli iPhone XR, why not gitu. Lu harus nabung-nabung susah payah sampai lu nggak makan nggak apa, ya udahlah kalau lu mampu beli iPhone ini ya beli aja gitu daripada lu nyusahin diri. Karena layar yang ada di IPS ini menurut gue juga nyaman banget ya kan. Dan di poin kedua ini banyak cabang-cabang ya kenapa ini direkomendasiin dari gue. Salah satunya adalah kalau layar ini rusak ya perbaikannya murah yang kayak gue bilang di menit-menit sebelumnya. Dan lu bisa lihat sendiri layarnya enak. Kalau layar OLED itu kita ambil perbandingan mungkin dari Android kali ya. Kalau dari Android layar OLED tuh kalau udah rusak kayak gimana ribet lah. Jadi menurut gue layar IPS yang ada di iPhone ini the best. Jadi no kecot menurut gue. Cocok banget buat lu yang budget murah meriah. Karena dari cost productionnya juga layar OLED itu jauh lebih tinggi, jadi wajar lebih mahal. Oke, gue ambil satu contoh deh. Salah satu contohnya Samsung Galaxy S9 yang satu ini. Ini harga secondnya udah 1 jutaan. Kalau kita beli layar original ya harganya juga ya hampir seharga bekasnya ya kan. Jadi ya lu bayangin aja flagship jadul dari si Samsung aja karena dia menggunakan layar AMOLED itu harga layarnya hampir seharga handphone bekasnya ya dengan kondisi OLED, LED-LEDan, AMOLED. Jadi layar yang flagship itu memang dikorbankan dengan budget yang tinggi. Makanya iPhone XR ini masuk ke wishlist budget kere hore karena penggantian layarnya juga easy dalam hal finansial. Jadi menurut gue ini udah klop lah. Kalau seandainya lu pilih iPhone XS ya ada sih yang lebih murah dari XR, mungkin ada minus-minus, atau iPhone X layarnya LED-LEDan dan itu kalau ganti layar harganya sangat signifikan. Gue ngomong dalam kondisi layar yang grade original ya, bukan yang KW-KW-an. Jadi menurut gue layar OLED itu nggak masuk ke budget kere hore. Ya cukup IPS aja kayak iPhone XR yang lagi lo lihat ini udah enak kan. Sedangkan layar IPS itu terkenal dengan murahnya. Jadi kalau retak atau apa, penggantian layarnya jadi lebih ramah di kantong. Jadi menurut gue di poin kedua ini cabangnya baik dan memperkuat banget bahwa ini masuk ke wishlist handphone murah meriah budget kere hore. Jadi menurut gue nggak salah kan, fine-fine aja kan. Sekarang kita ngomongin soal kamera nih, kita perdalam nih. Ngomongin soal kamera yang ada di iPhone XR ini bisa banget lo pakai buat gaya-gayaan. Di sini meskipun lensanya cuma satu, tapi fitur kekiniannya hadir di iPhone ini. Jadi setidaknya lu nggak malu-maluin amat kalau lu lagi ngumpul sama bestie-bestie lo. Celah, bestie gak tuh? Di sini ada fitur portraitnya, di mana lu bisa foto blurry dan ya lu bisa bla 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 bla. Ya memang portraitnya tidak sehandal yang kameranya banyak gitu. Cuman ini satu lensa men. Jadi menurut gue ini udah overkill banget. Nah jadi dari segi price, dari segi bentuk ada poni-ponian, ya kan. Udah dari segi fiturnya ada portrait mode. Jadi menurut gue ini fiturnya udah kekinian. Dan chipsetnya masih overkill. Dan bisa masih upgrade ke iOS terbaru untuk beberapa tahun ke depan. Jadi udah, that's enough. Lu modal duit gak usah banyak-banyak. Lu pegang ini lu udah bisa gaya-gayaan di tongkrongan dan bisa lu pakai long time. Jadi menurut gue ini paling perfect buat di tahun 2022 versi budget kere hore.